Halo sahabat Uki, ketemu lagi dengan saya. Kita dalam rubrik Kamu Nanya. Rubrik ini baru dan kita peruntukkan untuk kita bertukar informasi, bertanya-tanya tentang apa yang perlu kita ketahui di berbagai bidang. Nah, kali ini di bidang perbankan. Nah, kita sedang bersama dengan Pak Hudli Huduri. Beliau adalah Ketua Dewan Pengawas Perbanas, Persatuan Bank Nasional Swasta ya, di Sulawesi Selatan. Bagaimana kabar Pak Hudli? Alhamdulillah. Sehat Pak Hudli ya? Sehat. Sibuk sekali Pak Hudli ya? Ya, di tengah kesibukan kalau Pak Uki yang panggil harus segera OTW. Iya, makasih Pak Hudli. Ini ada fenomena yang menarik sekarang di bidang perbankan Pak Hudli, bahwa dengan melajunya terus digital information ini ya, IT dan teknologi yang semakin canggih, orang sekarang berhubungan dengan perbankan lebih mudah. Iya. Baik menyetor, mentransfer, dan macam-macam, semua dengan digital. Ya, dan tidak perlu lagi menghabiskan waktu antri di bank. Mereka dengan smartphone bisa melakukan semua hal. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Hudli tentang apa yang dimaksud dengan digital banking ini. Terima kasih Pak Uki. Jadi alhamdulillah bisa hadir di tempat ini, tentu bisa menyapa sahabat Uki, dan memang kebetulan topik kali ini tentang perbankan. Alhamdulillah juga saya memang sudah berkecimpung di perbankan selama 26 tahun. Iya. Di Panin Bank. Digitalisasi ini memang pengaruh besar dari perkembangan teknologi, IT, kemudian sebenarnya yang sebagai trigger ini adalah mudahnya mengakses internet. Okay. Sehingga tentu setiap bank berpikir bagaimana lebih mendekatkan diri terhadap nasabahnya. Okay. Digital banking ini sendiri juga sebenarnya sudah cukup lama, yang dari awalnya tuh tahun 60-an itu sudah mulai digital banking ini sudah dikenal melalui mesin ATM. Kemudian tahun 90-an, tahun 90-an. Kemudian dari situ kan kita sudah bisa tarik, kemudian melihat saldo, transfer, sehingga berkembang sehingga ada kita kenal dengan internet banking. Kemudian internet banking ini kita juga bisa bertransaksi kapan saja, di mana saja. Tetapi mungkin masih ada keterbatasan tempat misalnya. Sehingga muncul lagi mobile banking. Mobile banking ini betul-betul kita mau sedang rebahan, kita jam 2 malam, jam 2 pagi, jam 3 pagi, kemudian di mana saja, yang penting ada akses internet ataupun akses seluler data. Nah, sehingga ini membuat perbankan memikirkan bagaimana mengembangkan digital banking ini. Tentunya ini juga memenuhi dari keinginan ataupun permintaan dari beberapa, kita tahu tipikal kaum milenial sekarang maunya serba instan, ya. Cepat, kemudian tentu antri di bank itu merupakan hal yang membuang-buang waktu bagi mereka. Mereka bagaimana caranya bisa sambil tidur-tiduran bisa semua, mau kirim ke pacarnya, mau kirim kemana. Iya. Tetapi di dunia usaha juga ini sangat dibutuhkan karena transaksi itu begitu cepat. Ya, perubahan harga, kemudian perubahan apa saja bisa langsung diputuskan dengan melakukan transaksi, bayar, kemudian store ke tempat lain, transfer, tentu dengan masing-masing ketentuan yang berbeda setiap bank, jumlah transfernya berapa, kemudian yang saya bilang nominalnya, kemudian jenisnya apa, dari tabungan apa, ataupun jenis simpanan yang mana, sehingga ini memang membuat kita sebagai praktisi perbankan terus memikirkan inovasi-inovasi. Hari ini fitur dari bank ini yang sangat menarik adalah
misalnya A, kemudian di setiap bank sudah memiliki. Kita juga dipicu untuk memikirkan hal yang lain, yang lebih inovatif lagi. Sehingga persaingan di dunia perbankan ini memang sangat kompetitif, sangat ketat. Tetapi terus terang tentunya dengan digital banking ini mempunyai plus minus. Kelebihan, ada kelebihannya kapan saja, di mana saja, kemudian bertransaksi dengan siapa saja. Kekurangannya adalah kita sangat tergantung dengan akses internet atau seluler, data. Ya. Sehingga pada saat kita berada di satu tempat yang kan kita tahu ada biasa blank spot, yang tidak betul-betul kita tidak bisa mengakses data, seluler data, ini yang membuat kita agak kesulitan. Kemudian berikutnya kelemahannya adalah kita tahu sekarang dengan berkembangnya teknologi tentu hal-hal yang lain yang merupakan keamanan dari rekening kita ini anytime bisa diakses oleh orang lain. Tetapi itu pun semua tergantung dari kita. Makanya setiap bank selalu mengingatkan bahwa kami tidak pernah meminta data nomor 3 angka di belakang kartu atau apa macam-macam saja, kemudian data-data pribadi. Ini yang banyak dimanfaatkan oleh orang tanda kutip yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kesempatan orang yang menggunakan atau memakai fasilitas ini yang agak belum terlalu paham. Sehingga dengan mudah pastinya bisa terkelabui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tapi sekali lagi Pak Uki, itu kembali ke kita juga sendiri, bagaimana kita menjaga kerahasiaan dari informasi yang kita miliki. Soal secure ini ya, soal keamanan. Karena kita juga dapat beberapa case sering muncul di koran, tiba-tiba rekeningnya berkurang, atau menghilang begitu. Ini bagaimana soal keamanan nasabah ini? Kalau dari sisi keamanan, masing-masing industri perbankan sudah memikirkan hal tersebut. Kembali lagi, semua tergantung kepada kita. Jadi saya menyarankan bahwa setiap pemilik rekening secara reguler melakukan pengecekan, melihat informasi yang ada di rekeningnya, karena kemungkinan itu bisa Pak Oki, kemungkinan itu bisa, tetapi dari kita sendiri. Jadi kalau seperti saya, apalagi dengan adanya digital banking ini, ada mobile banking, saya setiap saat bisa cek rekening saya, begitu tidak sesuai dengan pencatatan menurut saya akan lakukan komplain ataupun klarifikasi ke bank tempat saya menyimpan dana. Nanti dari situ tentunya akan kelihatan, dan tidak mungkin ada dana yang hilang ataupun lenyap begitu saja tanpa adanya record yang terjadi di bank. Tidak mungkin. Jadi pasti ketahuan? Pasti ketahuan. Apakah ini masuk tanggal berapa, kemudian ditarik oleh siapa, bagaimana media penarikannya, melalui transfer atau penarikan. Dan kemana uang itu? Pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan. Apakah semua orang harus menggunakan digital banking? Bagaimana kalau dengan orang yang malas menggunakan handphone, smartphone, mereka lebih suka datang begitu? Apa juga ini akan terus bertahan seperti itu? Ini pertanyaan yang menarik Pak Oki, karena memang beberapa nasabah atau masyarakat punya tipikal yang berbeda-beda. Kalau milenial, saya pastikan dia akan mengakses tanpa disarankan pun, dia akan melakukan menggunakan digital banking tersebut. Tetapi ada masyarakat, kelompok masyarakat tertentu yang memang biar ditawari juga mereka tidak mau. Pertama, mereka memang bukan gaptek, tetapi mereka tidak mau di pemikiran mereka kalau dana saya sudah bisa masuk ke handphone atau ke internet, semua sudah bisa akses. Bahaya bagi dia. Dan jadi insecure datang langsung. Ya, insecure. Kalau dia datang langsung, dia langsung bisa berkomunikasi dengan kita punya petugas atau apa. Mereka merasa bahwa sampai saat ini saya percaya bank menjaga keamanan dari dana yang saya titipkan, saya simpan di bank tersebut. Kemudian saya bilang ada cerita juga Pak Uki, bahwa
memang kalau cerita dari beberapa nasabah saya bahwa dia masih sering harus ke bank karena masih ingin bersosialisasi dengan orang. Sehingga kalau ada terjadi apa-apa di jalan, silaturahmi. Tetapi hampir 100% kaum milenial tidak akan ya. Mungkin yang sudah senior-senior. Ya, betul. Karena di perbankan tentunya sekarang sudah second generation ya. Sehingga misalnya orang tuanya tadinya tidak akan mengakses ataupun memanfaatkan teknologi tersebut, otomatis nanti anaknya. Ini biasa terjadi pertengkaran. Tapi kita sebagai perbankan ataupun mitra dari nasabah tersebut memberikan edukasi, pemahaman terhadap kondisi seperti ini. Oke, terima kasih Pak Hudli. Sahabat Tuki, bila ada pertanyaan tentang perbankan, silahkan disampaikan di rubrik ini dan berikutnya Pak Hudli akan menjawabnya. Makasih. Siap. Terima kasih Pak Hudli. Thank you. Silakan.